Nonton sampai selesai, ternyata begini, kalau Ganjar dan Anies debat. Sepertinya kurang greget ya. Silahkan penilainya di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat, dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin. Satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini. Mengajak mereka berpartisipasi sejak awal. Satu, menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan. Sehingga fisiknya kalau bangun, mereka paham mana yang akan menggunakan, sehingga tidak ada lagi protes pada soal itu. Kedua, dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik. Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat pelapor GUP sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintah nggak boleh baperan, Mulai dari sekarang, prioritaskan pada pelayanan mereka yang rentan. 1, penyandang disabilitas. 2, perempuan, terutama ibu hamil. 3, anak-anak dan lansia. Itu prioritas. Kemudian pelayanannya, buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi kalau disebut masalah itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Ada laporan tentang peristiwa X, maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya, karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Oke, antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama, dari mulai Buddha, Hindu, Kristen, yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah. Mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan, dan hukumannya mengikuti pemiskinan. 1. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga
ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat, dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya pengen dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Presiden nomor urut 1 untuk kemudian bertanya kepada calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ada 2 peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Saya kira 2 isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jawabannya kurang komprehensif karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Tapi izinkan saya sampaikan, untuk seperti ini minimal saya melihat harus mengerjakan minimal 4 hal. 1 adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. Soal komprehensi atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Dari 4 hal tadi itu, saya kira hampir semua pelindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Ya. Air harap tenang. Baik, segmen selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan pamungkas dari masing-masing calon presiden.